Ibu, mari sama-sama kita kawal ini. Jangan ada bahasa-bahasa yang begini, yang begitu, bahasa-bahasa negatif ya. Bagi leader-leader yang ambil kesempatan pasti berurusan dengan saya. Kenapa? Karena saya pimpinan tertinggi di perusahaan ini, ada masalah seperti ini, ada laporan seperti ini, saya yang pasti akan orang pertama yang turun. Bukan saya akan ngumpet-ngumpet di belakang meja kayak bos-bos besar bisnis-bisnis scam di luar negeri yang hanya mengandalkan orang-orang bayarannya saja. Saya pastikan saya yang turun langsung di sini Bapak Ibu untuk membela Bapak Ibu semua. Kalau minta dilanjutkan, kita lanjutkan. Kalau minta dihentikan, kita hentikan. Kita jual aset digital aja. Modalnya pada balik lagi, nggak ada masalah kok kita. Ya, jadi besok Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu nanti hadir di ulang tahun kita tanggal 21, 22. Kita lanjutkan juga dengan TOD 6 ya, supaya ilmu yang kita bawa ini ilmu yang luar biasa. Ya, jadi ilmu yang luar biasa kita bawa sehingga Bapak Ibu tidak ada salah penyampaian di masyarakat. Nah, ini ulah-ulah leader-leader tidak bertanggung jawab sehingga terjadilah laporan-laporan yang menurut orang diduga nanti akan merugikan masyarakat. Nah, sekarang kita tinggal tanya, siapa yang ditarugikan gitu loh. Siapa masyarakat yang lapor? Kan harus berimbang dong. Jangan main ngadu-ngadu ada yang lapor aja ternyata enggak. Kan gitu Bapak Ibu. Dan kita ikut aturan pemerintah. Aturan pemerintah seperti apa kita ikut, ya kan? Karena kita ini orang yang membantu pemerintah, membantu Bapak Ibu memulihkan ekonomi pasca Covid ini. Bukan kita mau rampok-rampok duit Bapak Ibu, mohon maaf gitu loh Bapak Ibu. Sebelum di Goldcoin juga kita udah banyak bisnis kita, bukan ini cara kita juga. Mengerampok uang-uangnya Bapak Ibu kan nggak mungkin juga, 250.000, 250, nggak mungkin kita mau begitu. Nah, makanya nanti bulan Februari ini ada tiga agenda besar yang akan kita rilis. Pertama, kita akan rilis Bali Swap, desentralisasi exchanger kita, yang kemudian kita akan rilis juga nanti NFT Goldcoin, sehingga Bapak Ibu yang anak-anaknya bisa melukis, kita bisa taruh di NFT Goldcoin. Yang ketiga, kita akan rilis USDG kita, pengganti USDT. Emang USDT aja yang bisa bikin stabil token ya, kita juga bisa bikin USDG namanya. Maka nanti Bali Swap ada, Bapak Ibu tinggal swap di situ, udah enak trading di situ. Jadi Bapak Ibu, ilmu kripto ini adalah ilmu baru, jangan sampai salah dalam pengertiannya. Project kita real. Ya, semakin besar di sini, maka jaminan dari saya pun semakin besar membantu. Kalau ada apa-apa nanti permasalahan, saya akan bantu Bapak Ibu. Nggak mungkin kita mau mengecewakan para keluarga-keluarga kita sendiri gitu loh. Nah, jadi itu Pak Karyana update-nya malam ini. Nggak usah berisik. Kita sama-sama hadapi nanti di Otoritas Jasa Keuangan hari Kamis jam 10 pagi ya, hari Kamis jam 10 pagi. Nanti Bapak Ibu di situ bisa melihat, sehingga tidak ada yang kita tutup-tutupi di perusahaan ini gitu loh Bapak Ibu ya. Dan kalau seandainya nanti pun minta dihentikan, ya kita jual semua aset digital kita, ya kita berikan ke Bapak Ibu, selesai masalah. Tidak ada masalah kita secara sistem, tidak ada masalah kita secara trading ya, karena juga kesibukan kita kan nggak mungkin saya trading terus, saya sendirian mau trading membuat 100.000 orang, itu mah sama aja membunuh saya Bapak Ibu gitu loh. Makanya program-program kita dengan adanya mining, dengan adanya program yang lain, insya Allah itu benar bisa bisa menjadi solusi bagi kita semua. Jadi kalau koperasi kita ini koperasi konsumen, itulah kenapa kita punya program beras, program pengadaan motor, program pengadaan mobil, program pengadaan rumah, pembelian tanah, itu koperasi konsumen kita yang melaksanakan. Ya, mengenai edukasi di kripto dan digitalnya PT kita yang melaksanakan. Makanya Bapak Ibu, kalau seandainya belum paham, tolonglah jangan sembarang menyampaikan di lapangan, sehingga tidak ada terjadi laporan, tidak terjadi pengaduan, tidak jadi kekhawatiran di masyarakat. Sudah banyak sekali leader-leader yang saya tegur, bahkan saya pecat di perusahaan ini karena main sistem dalam sistem. Ya, kita tidak pernah mengedukasi itu, tapi mereka ngaku-ngaku atas nama perusahaan, bangun sistem sendiri, kemudian akan ketahuan Bapak Ibu, cepat atau lambat pasti ketahuan. Karena ini bisnis IT. Ya, jadi nanti kalau ada regulasi mana yang kita langgar di Indonesia? Soal kripto ini belum ada regulasinya. Kalau dibilang kenapa nggak ada izin dari Bapepti-nya? Bapepti itu izin untuk exchanger, crypto exchanger seperti Indodex, seperti toko kripto, yang dimana kita pada belajar trading itu belajarnya di sana.
belajar kepada crypto exchange yang sudah punya izin dari Bapepti gitu loh. Makanya leader-leader yang kurang ajar, leader-leader yang hanya menjanjikan profit instan ya, itu kita mau kasih teguran. Bahwasanya di sini ini risiko tingkat tinggi ya. Jadi kalaupun ada bagi hasil, adapun itu karena hasil trading kita bisa lebih dari 30% per bulan. Ya, jadi Bapak Ibu janganlah gegabah menyampaikan hal-hal yang bisa melebar kemana-mana. Ya, jadi otoritas jasa keuangan ini besok ini hanya sifatnya audiensi. Kita ini